Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Razi. Hari ini kita akan belajar tentang PLC lagi ya. Sesuai request kita akan mempelajari materi yang cukup menarik, yaitu nilai analog. Nilai analog yang kita akan pelajari hari ini yaitu nilai analog dari encoder. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu memahami cara kerja dari encoder. Yang kedua yaitu bagaimana wiring input dari encoder ya, rangkaian encoder, cara pengaplikasiannya. Yang ketiga yaitu bagaimana kita akan membuat contoh dan menerapkannya dalam use case tertentu. Di akhir video nanti ada use case yang kita buat untuk penerapannya yang sudah diterapkan di khususnya di lingkungan industri saya. Yang pertama yaitu encoder. Encoder itu apa sih? Cara sederhananya adalah mengubah nilai rotasi ya, gerak rotasi, baik rotasi putaran encoder. Kalau teman-teman lihat ini ada sumbu tuas atau shaft ya, ini berputar, nantinya putaran ini akan menjadi pulse PWM ya, atau nilai input yang dapat diolah oleh PLC. Putarannya bisa counterclockwise maupun CCW atau CW ya, arah jarum jam atau berbalik arah jarum jam. Wiring yang kita pelajari adalah encoder E6C2 ya. Banyak macam-macam encoder, tapi ini salah satunya aja. Secara gamblang terdapat dua tipe encoder. Yang pertama adalah NPN dan PNP. Ini tipe switching saja ya, output switching negatif NPN atau output switching PNP ya, switching positif. Secara sederhana, secara umum encoder itu memiliki tiga output ya. Yang pertama sinyal A, B, dan Z ya. Masing-masing sinyal ini memiliki makna atau arti ya. Sinyal mana sih? Oke. Contoh ini adalah datasheet dari E6C2CW6Z nya. Saya pakai yang NPN ya. Maksud dari output dari A, B, Z ini lebih ke timing cycle ya. Ini yang dimaksud dengan PWM ya. 01, 01, 01 ya. 01. Jadi lebih ke siklus atau timingnya ya. Jadi yang A lebih presisi, lebih cepat, B agak lambat, Z lebih lambat. Ya ini lebih ke penggunaan ya, tidak lebih ke penerapannya di sistem nanti seperti apa ya. Biasanya yang membutuhkan sistem cepat seperti kodifikasi yang menggunakan pas A atau gabungan dari tiga-tiganya ya, tergantung dari sistem yang ingin kita buat seperti apa, karena masing-masing output ini memiliki arti ya. Oke. Untuk terminalnya sendiri ya, ada plus minusnya. Itu inputnya yaitu sekitar 12 sampai 24 ya, tergantung dari spek yang akan teman-teman gunakan. Wiring yang akan kita gunakan hari ini yaitu kurang lebih seperti ini, tapi kita akan memanfaatkan satu phase input saja ya. Kita akan memanfaatkan satu phase input 0 untuk input 00. Kenapa 00? Karena nanti kita memilih high pass counternya di PLC itu masihnya beda-beda. Jadi kita harus mengetahui datasheet dari PLC-nya apakah support dengan encoder atau ada fitur high speed counter atau tidak ya. Seperti ini, fitur high speed counter. High speed counter untuk di series FX series, karena kita menggunakan series FX series ya, FX3U, itu high speed counter ada di C235, C26 ini di jadi di allocation table-nya itu di C235, C26. Untuk X0 itu saya dapat ada di C235. Maka dari itu kita akan mengalamatkan PLC-nya, inputnya itu di C235.
di X0. Outputnya bebas, kita nanti bisa modifikasi sesuai dengan keinginan. Hexbit belum, bagi teman-teman yang belum tahu, hexbit counter sendiri itu adalah fitur dari PLC ya, untuk membaca atau mengolah nilai postwave modulation yang tadi, sinyal output dari PLC ya. Ini hexbit counter phase A, phase B, phase Z ini ya, yang akan diolah dengan fitur yang ada di PLC, yaitu hexbit counter. Oke. Hari ini kita akan membuat apa sih? Karena sudah mengenal encoder dan cara kerjanya bagaimana, dan wiring to PLC-nya apa. Encoder ini input analog ya rekan-rekan, karena biasanya kita menggunakan input yang digital, kita coba input yang analog. Oke, use case-nya itu ketika kita akan membuat sinyal encoder ini, membuat fault encoder system ya. Jadi ketika nantinya encoder sinyal ini rusak atau noise atau tidak terbaca, diharapkan kita mempunyai trigger sinyal untuk memberitahukan atau memberhentikan sebuah mesin ya. Misalkan contoh, encoder ini digunakan untuk trigger mesin untuk melakukan cetakan expired product ya. Karena mesin tersebut triggernya dari PWM input encoder, maka kita akan membuatkan program untuk mengidentifikasi bahwa sinyal encoder itu error atau tidak terbaca. Nah, jadi sederhananya kita bikin sistem fault encoder ya. Ketika nilai PWM-nya error, maka encoder PLC akan menginstruksikan mesin itu berhenti atau memberikan alarm dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Oke, mari kita lihat secara sederhana C235 ini. Nah, ini C235 adalah input yang dari fitur dari PLC-nya ya, untuk mengaktifkan fitur hexbit counter ya. Kemudian kita akan resetnya. Kemudian ini adalah reset, ini adalah timer. Jadi sistemnya sederhananya seperti ini ya. Nilai dari hexbit counter ini ketika memiliki nilai rotasi 1 sampai 2000 resolution sekian ya, berdasarkan bitnya, nantinya akan masuk ke dalam move ke D0. Kemudian kita akan komparasi, ini maksudnya adalah D0 lebih dari K1 ya, maka M0 aktif. Ketika M0 aktif, maka memberikan output Y03. Kurang lebih seperti itu programnya. Dan ini adalah bypass untuk incing ya, jadi ketika kita mau melakukan manual. Mari kita run. Kita on kan. Oke. Ketika nilai encoder tidak ada, maka mesin tidak akan bisa jalan ya. Sorry, ini harusnya off. Oke. Jadi mesin tidak bisa jalan ya, karena outputnya nanti untuk mengalihkan mesin itu di 023 ini, di output di 03. Jadi ketika nilai encoder 0 atau tidak bergerak, maka D0 lebih dari K1 tidak valid ya, M0 tidak aktif. Mari kita coba untuk menguji programnya, kita modifikasi value sebelum menggunakan encoder. Oke. Mari kita bebas isinya berapa saja secara cepat ya. Maka ketika nilai membaca encoder, ketika nilai D0 nya terisi 2 lebih dari K1 0, maka output Y03 akan aktif. Oke. Nah, ini maksudnya apa reset? Jadi dia akan melakukan testing ya, testing reset. Jadi ketika nilainya dia berhenti tidak membaca selama 30 second, 30 detik, 1 2 3 4 5 selama 30, maka di second ya, maka dia akan mereset nilai C23 menjadi 0. Artinya encoder tidak membaca. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan mencoba secara live menggunakan encoder.